rumah makan Indonesia yang ada di luar negeri. Berada begitu jauh dari kampung halaman, tempat ini bak obat penawar rindu bagi perantau yang ingin mengenang kampung halaman. Kehadirannya juga menjadi magnet tersendiri bagi banyak lidah orang asing yang penasaran akan cita rasa khas Nusantara. Dan inilah deretan warung kuliner Indonesia yang berada di luar negeri. Sebuah kisah luar biasa kuliner Indonesia yang tetap eksis di tengah-tengah persaingan dengan makanan khas Barat. Pinos Warung merupakan warung kuliner yang menyajikan aneka masakan Indonesia. Rumah makan Indonesia ini terletak di kota London, Inggris. Warung Pinos didirikan oleh warga Indonesia bernama Pinondang Martogi Edward Sinaga. Ia adalah pria kelahiran Jakarta yang telah lama merantau ke daratan Eropa. Pinos Warung menyediakan berbagai masakan otentik Indonesia yang diantaranya ada bubur ayam, bebek penyet, lontong sayur, rawon, hingga tempe mendoan. Meskipun bukan berdiri di tanah air, namun tak disangka warung ini justru ramai diserbu orang-orang Eropa. Pinondang sendiri memiliki pengalaman luas di industri perhotelan selama 15 tahun terakhir dan pernah bekerja di berbagai restoran kelas atas di London. Berbekal pengalamannya inilah, ia mencoba peruntungan di dunia usaha kuliner dan berhasil menarik minat banyak orang. Di Prancis, tepatnya di kota Rouen, ada sebuah warung kuliner Indonesia paling terkenal. Warung ini berkonsep food truck. Food truck adalah suatu jenis usaha kuliner yang menyajikan sajian menunya dengan menggunakan kendaraan truk atau mobil sejenisnya. Meski warungnya minimalis, akan tetapi warung ini selalu ramai pembeli. Orang-orang Eropa, khususnya warga Prancis, rela antri panjang demi makanan khas Indonesia ini. Warga setempat sangat menyukai rendang dan juga perkedel jagung yang Le Java Bali suguhkan. Bule-bule ini bahkan rela mengantri demi seporsi makanan khas Indonesia, sebuah pemandangan unik sekaligus membanggakan. Le Java Bali menyediakan aneka menu khas Indonesia seperti rendang, sate, mie goreng, gado-gado, tempe goreng, lumpia udang, sate, perkedel jagung, dan aneka kue tradisional Indonesia. Perkedel jagung dan rendang adalah yang paling favorit dari semua menu yang ada. Rumah makan Padang biasanya identik dengan Indonesia. Kita dengan mudah menemukan aneka warung nasi Padang di sini. Namun tahukah kamu, di tempat nan jauh di sana, yang berjarak 11.000 km dari Indonesia, juga terdapat sebuah warung nasi Padang. Warung ini bernama Warung Padang Lapek yang terletak di kota Den Haag, Belanda. Warung Padang Lapek adalah restoran Padang terkenal di Den Haag, Belanda. Didirikan oleh Suprapti, orang asli Minang yang menawarkan menu Minang autentik. Di awal pembukaan Warung Padang Lapek, restoran ini langsung menuai antrian panjang. Pengunjung yang tertarik tidak hanya orang Indonesia atau Asia saja, tapi juga orang Belanda asli dan orang-orang Eropa lain yang melintas. Ada lebih dari 15 menu yang ditawarkan, yang beberapa di antaranya adalah nasi Padang dengan lauk rendang, jengkol, ikan bakar, gulai daun singkong, telur balado, dendeng, hingga jeroan dan kikil. Orang-orang Belanda pun banyak yang baru tahu jengkol karena Warung Padang Lapek. Selain itu, mereka yang tadinya tidak suka jeroan dan merasa jijik menjadi suka setelah makan di warung ini. Popularitas nasi Padang di Belanda yang cukup tinggi membuat sang pemilik memperluas kapasitas warungnya. Kini, Warung Padang Lapek mampu menampung 70 pelanggan yang makan di tempat. Rumah makan Padang memang luar biasa.
Bahkan jalan-jalan sampai ke Amerika pun kita masih bisa menemukan rumah makan Padang. Di Amerika, tepatnya di daerah Tulsa, Oklahoma, berdiri rumah makan Padang bernama Rendang & Co. Rendang & Co. didirikan pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, bernama Dr. Asnur Bahar. Menu-menu yang ditawarkan seperti rendang, sate, nasi goreng, tongseng, hingga bakso bakar pun ada di sini. Di Jepang, terdapat beberapa warung kuliner Indonesia, dan salah satunya adalah Monggomoro yang menyajikan aneka menu khas Indonesia. Monggomoro berlokasi di Shinjuku City, Tokyo. Nama Monggomoro diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti silahkan datang. Pemilik Monggomoro adalah Retno, seorang warga Indonesia yang sudah lama menetap dan menjalankan bisnis makanan Indonesia di Jepang. Di bagian luar warung ini terlihat cukup mencolok dengan latar belakang warna merah putih layaknya bendera Indonesia. Menu di sini disusun seperti warteg yang ada di Indonesia. Beberapa menu yang terdapat di Monggomoro diantaranya gado-gado, mie goreng, tempe dan teri, sayur pare, ayam cabai hijau, ikan balado, tempe bacem, sup bening dengan misoun, urap, dan masih banyak lainnya. Menu di sini selalu berganti-ganti agar pelanggan tidak merasa bosan. Warung Aji merupakan sebuah warung kuliner yang terletak di kota Amsterdam, Belanda. Jaraknya tidak jauh dari markas klub sepak bola ternama Belanda, yaitu Ajax Amsterdam. Warung Aji bisa dibilang sebagai warung kuliner legend yang ada di luar negeri, sebab telah berdiri sejak tahun 1996. Menu makanannya beragam, mulai dari nasi uduk, sate ayam, gado-gado, bihun goreng, nasi kuning, lontong, dan masih banyak lagi. Pengunjung warung Aji berasal dari warga setempat dan juga orang-orang Turki serta Maroko yang berada di Belanda. Memiliki konsep seperti warteg. Siapa sangka rumah makan rindu alam ini berada di Saudi Arabia. Rumah makan rindu alam terletak di Ar-Raudah, Riyadh, Arab Saudi. Konsumennya kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di Arab dan pelajar Indonesia. Menu-menu yang ditawarkan persis seperti warteg yang ada di Indonesia. Mulai dari ayam, ikan, tahu tempe, aneka sayuran, dan juga gulai. Medan Kitchen merupakan rumah makan yang berada di kota California, Amerika. Sesuai namanya, tempat ini memiliki menu andalan berupa lontong Medan. Selain itu, beberapa menu khas Indonesia juga tersaji di sini, seperti nasi kuning, nasi padang, nasi goreng kampung, dan tahu goreng kriuk. Medan Kitchen terbilang cukup baru. Tempat ini didirikan pada masa COVID-19 melanda dunia. Didirikan oleh seorang nenek bernama Siu Chen. Medan Kitchen cukup menarik warga setempat untuk datang dan mencicipi cita rasa Indonesia. Siu Chen sendiri merupakan orang Indonesia yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1997. Kerap kali dimintai memasak untuk komunitas Indonesia ataupun gereja. Masakan wanita paruh baya ini memang sudah terjamin kelezatannya. Singkatnya, apa yang telah disebutkan hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah warung kuliner Indonesia yang ada di luar negeri. Pada kenyataannya, ada lebih banyak lagi warung kuliner Indonesia yang tersebar di berbagai belahan penjuru bumi. Ini juga sekaligus menjadi sebuah bukti betapa luar biasanya orang-orang Indonesia yang mampu bertahan dan eksis membangun bisnis jauh dari kampung halaman.